dengan Mbak Mega. Itu Rifki masuk, duduk di situ, makanya saya cuma ngusap kepalanya. Di rumah udah ada perbincangan, aku udah tanya Rifki mau ikut siapa, itu berhak gitu. Dasar anaknya pelawak ya. Dia ngomong aku ikut Musya aja, kata gitu. Musya tuh neneknya dia, aku ikut Musya aja. Ya udah, kalau gitu ya nggak apa-apa gitu, kamu udah gede kok gitu kan. Dari kamu sudah merasa kamu mampu untuk bertanggung jawab pada dirimu sendiri, mama hanya bisa terus memfasilitasi kebutuhan kamu. Kamu mau kuliah sampai selesai, atau kamu ternyata begitu lulus SMA mau masuk akpol atau mau masuk jadi pelayaran, kalau kamu sudah dapat pekerjaan, why not gitu. Jadi kalau aku sih support anak tuh dalam bentuk apapun gitu ya, selama itu untuk kebaikan dan positif gitu ya. Jadi Rifki memang sudah memang dari kecil sama saya. Lagi pula Mas Kiwil ada istri yang lain, ada Mbak Rohimah, dan artinya mereka punya rumah tangga sendiri, dan ya sudah sepastinya, sudah seharusnya Rifki tuh sama saya gitu. Ya aku sih cuma mau garis bawahi ya, perkawinan ada satu hubungan yang sakral, rumah tangga itu adalah janji di hadapan Allah, tidak ada yang drama, tidak ada kemunafikan dalam hal ini, tidak ada sandiwara yang seperti Mas Kiwil pernah omongkan pada salah satu media MNC kemarin itu ya. Dia bilang sandiwara penuh dengan kemunafikan, kebohongan atau apapun itu tuh tidak ada. Ini reality, ini bukan ajang pansos atau ajang untuk pencitraan atau kepentingan diri saya sendiri, tapi ini murni memang perceraian yang sebenar-benarnya gitu. Saya nggak bisa mengatakan apapun saat ini, artinya kita lihat aja nanti gitu loh, apa yang sebenarnya terjadi. Ini memang benar-benar satu perceraian yang ada, yang nyata. Ini realita, bukan ekspektasi. Aku nggak mungkin gitu mempermainkan yang namanya sesuatu janji suci di hadapan Allah. Misalnya bercerai itu cuma pura-pura, atau nikahnya tuh pura-pura, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi ya sangat-sangat saya sayangkan dengan penayangan omongan dia ya, pernyataan dia sama media ngomongnya seperti itu sangat tidak baik, bukanlah contoh yang baik seorang bapak ngomong seperti itu karena disaksikan oleh anak-anaknya gitu. Diterima kok, dia tahu kok, ya udah cukup sebenarnya untuk majelis hakim yang terhormat ya harusnya juga itu adalah panggilan yang patut, dan saya berharap ini dimudahkan untuk memberikan segera keputusan yang saya harapkan gitu. Jadi tidak ada hambatan, maunya seperti itu, karena itu adalah keterangan yang patut, bukan tidak patut, karena Mas Kiwil sudah mengakui melalui media ya Mbak, melihat kan bahwa itu sudah dia terima. Dan Maggie ngapain ke rumah saya cuma nyari bersandiwara, bukan bersandiwara kan, kita kan udah bukan bersandiwara ya Mah, tapi memang benar kan hakim ngomongnya pas satu, kedua tidak patut kan. Betul. Berarti tidak sah karena tidak diterima. Ternyata Mas Kiwil bilang diterima, makanya tadi aku rekam lagi, aku tonton ulang rekaman dari YouTube, aku rekam supaya untuk bukti di majelis hakim yang terhormat, di persidangan, supaya bawa bukti bahwa berarti semua itu patut, semua itu ternyata sah dan diterima sama Mas Kiwil gitu. Proses saksi sudah, pembuktian sudah gitu ya, semua alhamdulillah sudah. Berarti besok itu pada tanggal 10 Agustus itu tepat ulang tahunnya Mas Kiwil. Itulah akan ada kesimpulan, dan kayaknya saya nggak bisa hadir karena juga sebenarnya kesehatan saya sangat lagi drop. Aku lagi drop, berat badanku turun drastis dari 63 sekarang 57. Aku lagi sangat ya bisa dibilang begitu, tapi kan pekerjaan baik profesi yang saya geluti mengharuskan saya berpenampilan baik, profesional. Jadi yang tampak pada kalian semua hanya pada saat saya rapi, steady, mungkin dibilang cantik ya mungkin rapi, nggak kelihatan sakitnya, tapi kan kalau di rumah who knows gitu kan, gimana saya berjuang melawan sakit saya sendiri gitu kan. Ya, seperti itu aja sih gitu. Makanya besok saya pikir saya nggak bisa dulu karena saya pengen istirahat juga, jadi biar Mama Soraya yang nge-handle semuanya bisa ya Mah gitu. Nanti begitu yang sidang panggilan berikutnya untuk putusan dan jatuh talak ya baru saya hadir insya Allah. Ya Masya Allah gitu, hanya Allah yang mau tahu ya gitu ya apa yang saya rasakan. Makanya dan saya ya harus kuat, dan saya mengurus anak 3, mengurus rumah sendiri tanpa neni, tanpa asisten rumah tangga gitu. Jadi ya kalian bisa bayangkan sendiri dengan badanku hanya 1,
Aku ngurus 3 anak juga, aku mencari uang juga. Aku harus menyelesaikan masalah ini, dan masalah itu nggak cuma hanya dengan suami, tapi adalah yang namanya hidup nanti ada sama orang tua, ada salah ngomong dikit, namanya orang tua udah tua ya, nggak boleh tersinggung sedikit, atau sama anak juga sensitif, namanya bapaknya nggak pulang-pulang jadi lebih sensi, jadi cepet cengeng apa gitu. Saya harus ngadepin itu semua gitu loh, dengan keadaan saya sendiri yang ya Allah gitu. Tapi ya udah, emang harusnya jadi ya nggak saya sangka-sangka kok perasaan kok ini terus ya. Pas saya timbang, ya Allah berat badan itu tiap hari turun sekilo. Gawat ini, makanya itu aja sih gitu. Aku yakin 100% ini adalah jalan yang terbaik gitu. Kenapa? Karena rumah tangga itu adalah komitmen. Kalau rumah tangga itu tidak ada komitmen gimana gitu kan. Dan seharusnya sebagai pasangan suami istri itu tahu tanggung jawab masing-masing, itu aja sih. Karena seharusnya tidak bisa tanggung jawab seorang suami digantikan oleh perempuan. Pada saat seorang perempuan sudah bertanggung jawab menjadi seorang bapak dan seorang ibu gitu, diharuskan dan sering diharuskan. Saya di sini tidak mengatakan saya ingin menjadi bapak dan ibu buat anak-anak saya. Saya tidak mengatakan itu ya. Saya tidak pernah mengatakan kepada media seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah saya diharuskan menjadi, beda loh, bukan ingin loh. Saya diharuskan, diposisikan menjadi bapak dan ibu, dan itu saya agak keberatan gitu. Karena wanita itu ada masa aktifnya. Ya para wanita pasti tahu kan, ada masa wanita tuh lagi nggak mood, atau nanti udah masa tua-tuanya itu kan udah nggak bisa lagi kerja dong gitu. Kita kan harus mencari titik nyaman. Wanita punya keterbatasan. Jadi kita perempuan ini pengen punya titik nyaman gitu. Dan titik nyaman itu aku nggak dapet gitu. Dan saya selama ini sudah menunggu. Kamu tahu nggak sih perasaan anak aku itu? Aku walaupun dia nggak ngomong, aku tuh tahu perasaannya. Kamu tahu nggak pada saat anak saya duduk di situ? Ya Allah. Astagfirullah. Kuat tadi sebetulnya Mbak Mei. Itu Rifki masuk, duduk di situ, makanya saya cuma ngusap kepalanya, gitu loh. Kalian nggak tahu bagaimana perasaan dia gitu. Dan cuma saya harus ngusap kepalanya, cuma bilang makasih ya nak, makasih udah mau datang ke sini nemenin aku dan mau duduk di situ gitu. Dan dia tuh yang masih tetap cool gitu, yang terus dia diam gitu. Gimana? Ya udah aku bilang, terus buka nih kata dia, buka ya sayang, buka. Pakai sanitizer dulu ya nak. Tetap dengerin itu, terus dia ngomong, dia jawab dengan jujur, dengan lantang, mama. Emang udah lama gini nih mama, gitu kan. Aku rasa kalau boleh memilih, dia pun nggak pengen dilahirin dengan keadaan keluarga yang seperti ini. Tidak ada anak yang ingin dilahirkan dengan, kalau bisa memilih ya, nggak mau gitu. Bapak ibunya menjadi seorang istri kedua, bapaknya nggak, ya begitulah gitu ya, nggak. Ya iyalah, terutama poligami. Jadi aku mohon maaf banget, banyak kok mau nikah lagi ya sama Duda. Sama Duda iya. Atau bujangan. Dasar. Nggak mau suami orang. Depan bujangan dulu kan. Ya, yang Single, terbaik maksudnya aja. single. Terserah lah, mau Duda kayak mau bujang mah yang baik dikasih aja. Allah yang baik aja ya. Yang baik aja, yang sayang sama aku, sama anak-anak, yang bisa bertanggung jawab ya, sepaket, yang bisa memberikan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat lah, bisa jadi imam yang baik, oke, yang komplit deh gitu. Paket komplit lah ya. Satu-satunya, jangan dibagi-bagi, jangan ada orang yang merasa terzolimi gitu, karena jadi nggak berkah gitu. Jangan ada wanita lain di antara Hari kita. mudarat lah.